Bertahan di dalam sebuah band lebih dari 5-10 tahun pasti memiliki alasan. Baik itu karena sama-sama punya genre musik yang sama, atau satu sekolah, atau satu kampus, atau mungkin ya gak sengaja ketemu. Dan hari ini gue udah kedatangan band yang isinya pelaku-pelaku di industri juga, gak cuma di depan layar, tapi benar-benar di belakang layar. Ada yang punya YouTube channel, ada yang kerja di media, sempat ada juga di promotor. Kalau fun fact-nya si FTC project pertamanya adalah Alfalfa. Project kelinci percobaannya Alfalfa. Lucu kan, jadi kayak dunia ini lucu banget gitu. Jadi, dia yang rekam di kamar Ildo. Di kamar ya drummer kami Jadi dulu. Dulu SFTC pernah di kamar doang. Iya, awalnya di From the Bedroom judulnya. From the Bedroom judulnya. Okay. Dan please welcome, namanya siap, gimana cara gue sebutnya ini? Alfalfa aja. Alfalfa. Alfalfa. Oke, Alfalfa, yeay. Selamat datang Alfalfa. Terima kasih sudah mengundang kami. Gue sudah pengen ngundang kalian dari zaman gue nonton waktu pas di Joyland Jakarta. Tahun lalu. Iya, gue udah bilang sama tim gue kayak, ngundang tuh, kita pengen, maksudnya kita perlu ada menyentuh lah touch point yang tidak, kan kita selama ini Indo Musikgram tuh didatengin sama major label. Sama musisi pop lah kebanyakan. Terus gue bilang pas gue lihat nih, wah seru juga nih. Irma main violin lagi kan, gue bilang nih, anjing, gue bilang nih. Takut. Unik juga nih, gue bilang undang. Cuma ya mohon maaf ya, dari Joyland Jakarta sampai Bali sampai sekarang baru kejadian nih. Gak apa-apa lah. Tapi terima kasih banyak loh. Udah diundang. Sudah memikirkan kami semenjak tahun lalu gitu. Sudah. Dari gue nonton di panggung yang bentuknya keong itu loh. Iya. Di Joyland. Bentuknya keong gitu. Aduh, gue takut jadi ditonton sama doi. Gue lihat kan, wah anjir nih. Tegang. Gue ya boleh dijelasin nggak? Mungkin memperkenalkan diri satu persatu dan pekerjaannya di luar ini, karena gue lebih tertarik dengan pekerjaan kan masing-masing juga di luar ini. Gitu. Dari gue ya, nama gue Herald Renaldo. Oke. Di Alfalfa saya vokalis, gitaris, dan di luar band saya adalah seorang creative writer untuk sebuah agency gitu. Oke. Siap. Kalau gue namanya Dimas, gue megang gitar. Dimas siapa kalau boleh tahu? Dimas Wisnuardono. Oke. Sebenarnya gue juga ada punya YouTube channel juga. Namanya sebutin gak apa ya? Gak apa-apa. Sounds from the Corner. Iya. Sounds from the corner. Kalau aku Purusha Irma, saya megang violin. Kerjanya apa ya? Business development di salah satu media dan agency. Wih, gitu deh. Gila nih. Ini aktif semua ya. Kalau datang ke festival nih pasti ketemu bapak ibu ini nih. Entah sebagai bagiannya apalah. Kayak kemarin lah gue ketemu Irma di bagian di apa ya, FOH. Oh ya, acara itu ya. Iya, di acara itu gue ketemu di FOH. Gue bilang nih orang-orang nih jujur aja nih jarang lah gue ngobrol atau gue ketemu dengan musisi atau band yang aktifnya tuh semuanya di sektor ini dan di nggak cuma di bagian, entah di bagian business development, ada creative writer gitu loh. Emang kalian semua ini dari awalnya aslinya sebenarnya emang pekerja lalu tiba-tiba ngeband atau gimana sih? Sebenarnya, atau ngeband tiba-tiba jadi pada kerja masing-masing? Oh, sepertinya yang lebih yang kedua tadi sih. Jadi kayak ceritanya ini adalah project yang sebenarnya sudah terjadi ketika gue waktu itu masih SMA. Oh, gitu SMA kuliah. Loh, kalian satu SMA? Enggak. Oh enggak. Okay. Jadi pokoknya ceritanya lumayan panjang. Lumayan panjang. Boleh. Enggak apa-apa. Jadi waktu itu di SMA itu gue tergabung dalam sebuah grup perkusi. Jadi gue dulu sekolahnya di Lab School Kebayoran. Okay. Itu ada Lamuru. Nah itu gue dulu sempat ikutan ekskul itulah ibaratnya, kan kegiatan di luar pelajaran ya. Gue ngeband sama teman sekelas gue perempuan namanya Citra. Nah itu akhirnya gue sama dia tuh sama-sama ikutan si kelas perkusi ini. Sampai akhirnya di kelas perkusi itu ketemu nih ada dosen tamu 2 orang. Nah dosen tamu 2 orang ini anak kuliahan. Terus ternyata pas kami ngobrol-ngobrol, 2 dari guru perkusi ini pada akhirnya jadi anggota band kami. Yang satu main bass, yang satu main drum gitu. Oh gitu. Nah yang satu anak waktu udah kuliah ya, anak Trisakti.
yang satu lagi anak Alizar. Jadi yang main Dan yang lo sebut 2 orang ini mereka berdua nih? Bukan, beda. Oh bukan? Jadi yang si dosen tamu yang satu pemain bass tuh si Yudis. Si Yudis namanya. Yudhistira Mahendra. Yang kebetulan yang satu lagi yang main drum adalah Ildo Renardian. Iya, yang Bentar, sekarang. Yudis Sony. Bukan, beda. Beda juga? Beda. Jadi Another di Yudis. Another Yudis. Soalnya Yudis gue banyak ketemu banget. dia waktu pas di Joyland kan. Oh iya. Oh dia manajer kalau dia? Enggak. Jadi dia sebenarnya Sebenarnya tuh drummer. Jadi Yudis itu adalah penggantinya Ildo. Yang Ildo sekarang punya band Perunggu kan. Oh, gitu. oke. Ya, ya, Nah ya. digantilah oleh si Yudis. Yudis yang mana dia adalah adik kelas gue waktu SMA. Di SMA yang sama. Di SMA yang sama sama gitu. gue gitu. Jadi yang Oke. sebenarnya yang satu SMA tuh adalah Herald, Ciwi Ciwi sama dan Yudis. Yudis Soasik. Yudis Yang Sony. Yudis Sony. Kita sebut aja Sony gitu. Sedangkan kalau gue satu sekolah sama Yayas keyboardisnya. Oh, Dia sama oke. drummernya kami yang dulu. Si Si Ildo Alizar tadi itu. Alizar gitu. Nah tapi kan karena Ildo akhirnya cabut digantikan oleh Yudis. Terus Yudis pun juga akhirnya juga sekarang Lagi inaktif lah karena dia di Sony. di Sony. Jadi nggak boleh ngeband katanya gitu. Gitu. Iya, Jadi gue dengar-dengar polisinya nggak boleh iya. aktif. Jadi kan kita kan mendukung karir juga ya. Jadi Iya. ya udah gitu. Masa kita ngeband tiap hari kan enggak Iya. gitu. Jadi monggo aja di dis gitu. Jadi memang tadi pertanyaannya lo tentang kayak ini ngeband tiba-tiba kerja apa kerja tiba-tiba ngeband. Nah jawabannya adalah ya dulu ngeband, sekarang udah adulting. Ya udah kerja juga gitu. Gak bisa. Itu kata Nggak kuncinya bisa adulting gitu. Maksudnya kita juga sadar juga sebagai band ada fans yang senang dengan kehadiran kami juga waktu itu senang dengan kehadiran kami, cuman secara secara untuk mensupport finansial kita sehari-hari sih ya honestly not enough gitu kan. Jadi kayak emang ya udah kita kerja aja lah sambil Nah, ngeband. mungkin- Jatuhnya juga kita mentalnya saat itu juga ngeband is an escape gitu ya. Iya. Mungkin ini juga sih Ral, kita kan bukan yang di major label or apalah yang Kita ambisius bukan- gitu loh, Bong. Jadi kayak ya udah kita memang band ini jadi sweet escape Ya, kita sweet ya escape ya, gitu. tempat kita seneng-seneng gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya gue sempet bahas dulu ke anak-anak kayak yaudah kalau bisa sih band tempat pulang kita lah, kita berasa di rumah gitu ketika kita ngeband gitu sih. Sekarang berarti nggak ada latihan rutin. Enggak sih karena karena kita Jujur aja. karena kita super sibuk ya masing-masing personilnya, terus juga untuk mengumpulkan jadi kita totalnya tuh sekarang kita ada secara legal itu kita berenam. Secara tambahan kita nambah 2 orang gitu. Jadi kita ber-8. Jadi untuk men-schedule 8 orang ini untuk jadi satu latihan tuh susahnya minta ampun. Seringnya malah pakai sequencer terus. Jadi kalau latihan tuh juga pakai sequencer. Karena Kan itu ada drum. itu kan sekarang gitu. Karena kita pernah jadi kayak latihan Sequencernya band. drum tapi. Iya. Sequencernya ada drum, ada berbagai macam instrumen lah, salah satunya drum gitu. Waktu itu kita pernah latihan, udah kita masih sequencernya nggak apa-apa sih, drummernya nggak datang gitu. Karena drummernya additional sekarang gitu, bukan member tetap gitu. Kalau nggak salah yang kita ketemu di Blok M itu lu juga nge-DJ kan? Betul. Nah, lu tanya dia Berarti- deh, emang dia aneh banget. Berarti Banyak nge-DJ banget. juga ya? Iya. Iya betul. Jadi waktu itu kan tadi kan kita ngebahas bahwa ini ngeband lama nih lebih dari 5 Nge-DJ tahun. Wibu juga kan? Nge-DJ Wibu. Kalau gue nggak salah ya, soalnya David yang ngajak gue gitu. Iya Jadi, benar. Nge-DJ-nya kayak bukan DJ lagu DJ iya bukan IDM. White Shoes gitu kayak bukan sih. bukan. Lagu- Gue DJ Wibu. Lagu Wibu aja. Terkenal dia di bidang itu. Oh iya. Di skena itu dia terkenal banget. Oke, berarti nanti ikut yang acara ini nih, yang kan gue lagi lihat posternya lagi nyebarin ini. Apa Ada tuh? poster acara Anime itu ya? karaoke gitu, anime ya kayaknya. Ikutan? Oh Pasti enggak. ikut sih kayaknya. Tapi tahu. Tapi nggak ikut. Oh nggak ikut, Gitu. oke. Nah paling ini sih maksudnya juga nge-DJ tuh jatuhnya escape ketika Alfa lagi super nggak bisa ngeband sama sekali. Oh jadi ada second Gue escape. larinya ke DJ gitu. Gitu sih. Tapi yang menurut yang gue bersyukur dari akhirnya gue nge-DJ malah ketika gue nge-DJ malah menginspirasi gue untuk lagu-lagu baru Alfa juga karena gue nge-DJ gitu. Oh gitu. Betul. Jadi lagunya agak J-pop gitu? Betul. Oh serius? Jadi mungkin sebenarnya kayak nggak agak J-pop ya, cuman inspirasi J-popnya lumayan ketaker ya Dim ya. Iya iya. Tapi pada suka juga tapi? Gue sih suka J-Rock. Oh oke.
Jadi kebetulan Enggak. Gue jujur dari mereka semua nih, gue yang paling jauh banget gitu. Dari tontonannya, dari Genrenya berarti musiknya. beda nih? Beda banget. Gue sama mereka yang lainnya tuh jauh lah. Lu lebih ke klasik. Karena The Course, Itu- dia The Course. Iya, itu step ini Wih, gua The langsung Course. tuh. Berarti ini dong apa? Scottish. Irish dong. Irish. Ya? Oh ya Irish ya. Irish The Course. Oh iya. Jadi kalau Biolo river dance gitu ya. Terus tiba-tiba gue gitu. Enggak, dia kan kalau sancek pakai lagu The Course kan biasanya. Gitu. Ini apa namanya? Low Erin Shore. Bukan dong, berat banget. Oh berat banget malah. Pakai apa judulnya? Lupa gue judulnya. Lu gimana sih? Lu kan nonton kemarin bukan? Lupa. Gue tuh kan gak jago inget judul lagu kita aja, gue suka lupa judulnya. Astaga. Ya gitu. Gue yang gue paling inget lagu The Course itu tuh. Yang Nah itu. Ya itu namanya Low Erin Shore. Kan kesel ya. Kan gimana ya? Coba dong nih di depan kamera dikeplak boleh kok. Gue kasih izin. Enggak dek. Jangan dikeplak teman gue. Iya itu. Ya Judulnya. itu yang paling ya Irish ya. Iya Irish. Dan Itu yang sadu paling- banget menurut gue. Iya untuk memang. Cape Town tuh Dan paling itu pas gitu. itu ini bahas musik dikit ya. Tapi secara Gak apa-apa dong, sarjana. secara apa namanya komposisi dia kan ngawinin soundnya tin whistle sama violin ya. Nah itu bagus banget di lagu itu. Makanya gara-gara itu jadi banyak yang ya mereka sebenarnya kalau di kalangan kan selalu ada gitu ya. Kalau di kalangan musik Irish atau musik style mereka tuh yang bagpipe-ish musik gitu. Mungkin mereka yang ini main cupu punya gitu. Ini pop Tapi banget buat gitu ya. buat di kalangan kita yang mengenali itu keren banget. Ya dan makanya gue waktu pas kampus juga gue kayak wah kayak seru nih, tapi tin whistle kan nyarinya susah ya. Gue pakai suling ini, Suling biasa. recorder Nggak yang ada. ini ya. Jadi kemarin asik waktu juga dia tuh. datang gue kayak naik haji banget. Gue kayak ya Allah gak Oh apa gitu bentar, banget. mereka datang. Datang tahun lalu. Kelewatan ya? Tapi emang promonya gak banyak. Tapi itu emang gue juga baru tahu promonya- pas orang iya. story. Gue Iya. tahu gara-gara lu story. Karena Sumpah gue juga promonya tahu sih. gak Masih banyak. lengkap dan itu berempat. lengkap dan gak menua sedikit pun sih gue bingung. Wow. Gue sama teman-teman gue kira nih botoxnya apaan ya gitu. Botox, ya, botox. Tapi energiknya segala rupa Oplas, sih botox. keren sih. Sama Dokter Tompi katanya. Emang ada sampai ini. Dokter Tompi. Dia tuh ke Jakarta tuh buat Ke itu Jakarta. tuh. Jakarta buat Tompi, treatment lu nih. ada ini kan? Soalnya udah riset katanya paling murah di Asia sama Iya. dia gitu. Tapi Terus di tempat kan konser gue, deh gitu. mahal mungkin ya. Aduh, ini kalau Bapak Dimas nih tapi kan gawe. Gawe juga. Enggak freelance gue. Ya gue ngurusin YouTube channel itu sih sekarang. Untuk Nah sekarang ini masih. sebagai sesama mengurus channel beginian nih. Bisa hidup Pak dari Curhat momen. Sekarang kan kita agak mirip ya. Iya. Maksudnya sama-sama musik mungkin kalau di SFTC ya I really respect you guys for the documentary fokus lah yang kalian lakuin. Tapi gimana Kak? Baik-baik aja Pak? seret ya, lagi seret. Halo YouTube. Baik-baik aja. Halo YouTube. Baik-baik aja. YouTube algoritma lo boleh dibalikin dulu gak kayak Recommendednya itu loh, recommendation. Tapi kalau kata YouTube nanti ya penonton ByteDance balik ke gua dulu ya gitu. Penonton TikTok balik ke gua dulu dong gitu. Gua balikin deh AdSense-nya yang dulu nih. Iya, Tapi gimana, Pak? Baik-baik aja, pecah Pak? sih. Ya untuk sekarang ya masih ya udah deh. Makanya sih berusaha ya. Berusaha. Ya. berdecaknya sih sudah lumayan. Dedikasi SFTC sih yang gua lihat konsistennya ngeri banget sih dalam Alhamdulillah. membuat dokumentari ya. Apa? Live perform dokumentari ya. Kalian berarti sekarang selain itu fokus apa lagi? Maksudnya sibuk apa lagi? Ya di luar channel itu karena udah punya alat segala macam ya. Jadi ujung-ujungnya ada vendor juga sih. Jadi freelance gue tetap di production video juga sih. Oh tapi kayak apa yang dihasilin di SFTC dijadiin servicing ke tempat lain gitu? Kurang lebih kayak gitu sih. Jatuhnya kayak ini kali ya, portofolio online yang udah Iya. banyak gitu SFTC buat Sekarang sih fokusnya lebih ke situ sih. Nyari duitnya di luar YouTube. Karena YouTube. Ya kalau ngomongin nyari duitnya di mana mungkin itu hal yang apa ya menarik buat kita selalu bahas karena tiap tahunnya pasti beda mulu gak sih? Beda mulu. Kayak ya lu mau survive dari musik, kalau ngomongin dari musik gitu ya,
ya mungkin nggak 100% dari karya gak sih? Kayak bisa juga dari ngebantuin karya orang gitu ya. Ngebantuin sosok orang gitu. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini mungkin servicing atau professionally membantu di creative right-nya di bagian musik juga? Oh enggak sih, gue di bagian entertainment di sebuah agency yang kliennya cuma satu, tapi gue nggak boleh disclose di sini. Tapi yang penting halal dan bukan judi online. Nah itu berarti yang berdampak dalam permusikan kalian apa sih dari kerjaan ini? Sanity kah? Kayak sanity banget sih. Iya, jadi kadang-kadang ya karena kerja kan lumayan ya. Maksudnya kita juga biasa kerja tiap hari, kadang-kadang apalagi zaman agency waktu masih sangat membanggakan kebegadangan gitu ya, yang menurut gue gak sehat gitu. Ya ngeband ya, main musik adalah sebuah escape yang sangat positif gitu. Dan mungkin kayak mungkin ya kalau gue pribadi gitu ya, yang berdampak itu jadinya kayak misalnya gue kerja, terus kadang-kadang gue pun di sela-sela meeting pun menyempetin nulis lirik atau kayak buka project lagu gitu. Setelah meeting ya, nggak pas meetingnya banget. Meeting Zoom kamera mati, gue buka Ableton gitu kan. Bisa terjadi. Ini music produsernya lu nih berarti nih? Musik produsernya itu jadi sebenarnya gue penulis lirik dan pencipta lagu, cuman ada produsernya yang tadi additional kami tuh si Rasta. Itu co-produser gue, jadi berdua gitu. Rasta. Iya namanya Rasta. Ya, jangan ditanyakan. Emang tapi itu namanya Rastafarian. Di KTP namanya Rastafarian. Nama KTP Rastafarian. Iya. Jadi yang kita kalau ngomong Woyo hanya boleh dia doang. Oh iya oke. Karena legal ya. Karena legal. Legalized. Karena legal di KTP. Legal di KTP. Jangan-jangan Rasta dan Varian gitu. Jadi nama belakangnya Varian gitu. Rastafarian. Rastafarian. Iya. Tapi lo kalau ngeliat orangnya tadi, emang mukanya Woyo. mukanya enteng banget ya. Wah kayaknya hidup lo enteng banget. Mukanya barangnya bagus ya. Skincare-nya bagus, tapi skincare lemes. Kalau ditanya orang, wih barang lo bagus nih kayaknya. Bagus dong bro. Is in the blood. Ngomongnya kayak gitu. Oh serius kayak gitu? Bagus dong bro. Nyeret-nyeret Asik gitu. Soundnya bagus ya gitu. Ini enak ya. Gue main apa ya? Gitu. Oh jadi produser berdua ya berarti ya? Iya begitulah. Dan kalau rekaman misalnya pas proses rekaman gitu ya, itu kan kalau di beberapa musisi pop musisi major label adalah vocal director, adalah siapa lah itu? arranger gitu. Kalian Nggak ada sih. Masing-masing sih. Tapi ada, maksudnya ada yang multifungsi. Gue jadi vokalisnya, gue yang ngarahin backing vokalnya apa? Paling jadinya apa ya? Lumayan rembukan gitu ya. Jadi prosesnya mungkin terutama untuk album baru kami yang terakhir ini adalah Kelak Kelaman Berpendar. Sudah bisa didengar di streaming service. Itu tuh urutannya adalah gue bikin sketch banyak banget sampai akhirnya disisir jadi 9 lagu dan isi apa yang gue suka semua, apa yang karakternya Herald banget. Habis itu gue lempar nih ke teman-teman yang lain dan itu rasanya setengah alfa-alfa doang. Nah baru pas si Irma udah main, Dimas udah main, Yaya sudah main piano, terus juga si Ciwi juga udah main keyboard juga dan mereka nyanyi, udah oh ini baru nih alfa-alfa gitu. Jadi prosesnya itu gue sih pasti selalu ada ya karena emang ininya. Jadi Rasta sama gue yang direct lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ada vokal director atau apa, cuman jatuhnya pakai rasa aja gitu sih, kayak kita juga sebagai band kurang berteori juga sih gitu. Palingan yang jadi kayak di bagian sini pengen ditamain gini deh. Iya, jadi ada gitu. diskusinya pas saat rekaman. Maunya gimana? Ya maunya kayak gini. Ya udah diginin aja deh gitu. Jadi banyak banget akhirnya notasi itu di sketch saat lagi mau di saat rekaman. kita lagi rekaman, gitu. Gak Jadi kita bukan tulis dulu. Bukannya kita live record yang semuanya kita main bareng gitu. Akhirnya karena ya itu keterbatasan waktu karena kami kerja juga kan saat itu. Betul. Jadi mau nggak mau harus begitulah. Jadi harus bolak-balik ya nge-sketch bareng di inilah ya di. Sorry gue studio. nambah air dikit agak. Iya nggak boleh. Gue lagi agak gatel nih. Terima kasih.
Ya, lanjut. Gitu sih, ya kan? Ya, jadi waktu itu seperti yang Irma bilang, kita juga waktu pengerjaan album kami yang terakhir ini tuh juggling in between waktu kerja sama Oh enggak juga waktu sih. kosong sih. Saat itu Citra itu mau pindah ke Jepang. Jadi kita kejar-kejaran waktu sama dia mau pindah. Jadi waktu itu Dan sekarang masih jadi personel. Kenapa? Masih jadi personel tapi keadaannya ya dia di Jepang. Nggak aktif gitu. aja sih, Nggak nggak aktif. aja. Jadi kita kejar dia untuk nyelesain partnya dia dulu dan baru tuh yang lainnya kan, baru Dimas, baru Yayas, baru segala rupa, baru gue gitu kan. Ya tapi gitu pokoknya selama pengerjaan itu banyak banget yang akhirnya berubah di saat lagi kita mau ngetek aja sih gitu. Benar. Gitu jadi pas ngedenger hasil akhirnya tuh pure bener-bener saat Romix ya. Udah jadi Romix. Romix dulu sih. Pas Romix itu kita baru pertama kali, oh nih kejahitnya begini gitu kan ya waktu itu gitu. Jadi ya lumayan aneh lah kita nih, nggak tahu lah. Dan mixingnya di masing temen. Oh enggak, sendiri jadi juga atau lempar? mixingnya sih kami lempar ke namanya Stefano. Ano. Stefano, terus si Masteringnya ke Dimas Pradita. Oh iya. Ya teman-teman lu juga. teman-teman Ya kan. ini roda industri Indonesia. Itu juga kita nunggu schedule. Iya, kalau mereka libur Ayo selipin bisa nggak? industri musik berhenti kan katanya gitu. Ini Kalau si Ano sama gue Dimas. punya data album ini setelah 10 tahun terakhir merilis album ya. Ini apakah pertanda kalian akan ngegas lagi di musik atau gimana nih? 10 tahun loh soalnya. Rencananya gitu. Rencananya begitu ya. Jadi sebenarnya emang ada backstory-nya sih. Waktu itu kita juga jatuhnya itu kan terakhir kami album 2013. Kita 2 tahun sekali ngerilis single. For the sake of Alfa masih ada kok gitu. Jadi waktu itu kan 2015 kita rilis Tualang, 2017 kita rilis Pulang Kembali, 2019 kita rilis Batas, 2021 kita rilis Tempuh, sampai 2023 kami rilis album gitu. Nah alasannya waktu itu kita mau ngerjain album ini lagi tuh, ini lumayan ceritanya lumayan sedih sih sebenarnya gitu. Jadi gue punya temen, dia seorang developer game Indonesia. Oh iya siapa? Fahmi. Oh, Coffee Talk. Famitsu, iya. Oh From iya. Coffee Talk. Dia itu ternyata udah dengerin Alfalfa dari zaman album 1. Nah, sampai Gue bisa relate itu karena gue kenal dia. Nah, kan? Iya. Nah, sampai suatu hari dia tuh sering datang ke acara gue yang DJ Wibu itu. Oh iya. Jadi gue pertama kali kenal dia di situ. And then dia tiba-tiba beberapa waktu kemudian dia tiba-tiba ke message gue gitu, Ralt, gue mau bikin game baru, settingannya di Jakarta, ceritanya tentang nge-game, ceritanya tentang nge-band, gue pengennya Alfalfa yang bikin lagu buat band yang ada di game itu. Dan belum kejadian. Dan lagi dikerjain. Oh tetap masih running ongoing. ya? Jadi dan maksudnya kayak ketika gue waktu itu lagi udah kayak gue susah ya ngeband deh, gue nge-DJ aja deh. Datanglah orang ini, si Fahmi, ngajakin gue itu adalah super kayak ibaratnya kayak kalau misalnya lo mesin gitu ya, tiba-tiba ada yang nyalain on gitu, gitu. Ayo kita bikin ini, gue langsung kabarin ke semuanya. It's a really an exciting project. Dia udah suka dengan sketch-sketch yang udah pernah gue buat kayak saat itu tuh udah memilih beberapa gitu. Jadi gue kayak ngasih sekitar 10 lagu, cuman gue ngejagoin sekitar 2 atau 3 lagu lah. Dia akhirnya gue suka nih sama yang ini, terus gue akhirnya kayak back and forth beberapa waktu message-messagean gitu. Gue pengen tahu dong ini kira-kira premisnya gimana, gue harus bikin berapa lagu untuk lagu game ini gitu. Kita butuh 7 Ralt, jadi nanti 3 lagunya tuh udah pasti, cuman 4 lagunya nanti tuh tergantung rute yang pengen lo ambil di game itu gitu. Wah seru dong, berarti gue kayak harus bisa bikin sesuatu, bukan scoring sih jatuhnya, kayak gue harus bikin sesuatu yang journey yang berbeda gitu. Tapi fondasinya udah ada gitu kan. Udah jadi, nih lagunya udah ada semua ya, Mi gitu. Kita mau rekaman nih. Kita mau rekaman drum. Nah di hari kita mau rekaman drum itu dia gone gitu. Nah karena dia itu karena dia meninggal, terus kita ngerasa kayak ini kayaknya album juga udah setengah jalan, hitungannya udah
drafting, udah segala rupa, ini udah albumnya. Ini Iya, album albumnya. Jadi gitu. jadi sebenarnya kayak gue merasa kayak Ada pesan inilah ya. tadinya kayak bikin album ini kayak wah happy gitu. Cuman sekarang tuh gue merasa kayak ketika gue nyelesain album ini jatuhnya gue kayak mau menuntaskan janji buat Fahmi lah gitu. Tapi akan tetap digunakan. Tetap. Akan tetap digunakan. Jadi terakhir update-nya masih dari in developernya udah hampir jadi sih. Jadi kayak harapannya mungkin Harusnya tahun ini sih. Q4 tahun ini harusnya. Ini Game sudah keluar. mundur 2 tahun. Udah mundur 2 tahun, udah mundur jauh. Wah itu menarik, berarti gamenya ada hubungannya dengan musik ya? Betul. Menarik sih kayak makanya ketika si Fahmi, apalagi kalau misal lo penonton anime juga lo tahu Beck kan. Lo tau lah. Nah gue sama dia sama-sama penyuka Beck gitu. Wih, Gitu gila. sih jadi Jiwa-jiwa wibu gue udah pengen teriak nih. Kayak udah gue mau keluar nih. Sabar gue. Baik tuh soalnya apa ya, menurut gue bagus lah. Dan anjingnya lucu. kurang teriak tuh. Kayak bagus lah gak teriak dong. Anjingnya lucu gitu. Oh Terus iya. Hit in the USA juga bagus. Hit gitu. in USA ya. Beck. Ya gitu lah. Moon apa what? Moon on the Water. Moon on the Water. Moon on the Water itu juga gue dulu ngulik gitarnya. Seru juga ya gitu. Nonton mah lo kan. Sorry gak nyambung. Nggak nyambung ya. Doang. Makanya harus ditonton. Sorry. Itu future lah. Future-nya tuh orang menerima. Lucunya si Herald apa kejadian yang jualan juga hampir ke kayak Grateful Sun gak sih? Iya. Gimana nih, ada cerita apa nih? Jadi gue waktu kan lu nonton kan Joyland kemarin. Iya. Sebelumnya hujan deras banget kan. itu, ya kan? Iya. Nah, gue nggak tahu kenapa, gue semalam sebelum manggung di Joyland, gue nonton back episode mereka di Grateful Sound itu. Oh iya. Dimana kejadiannya hujan Hujan dulu, deras banget. Iya. Terus tiba-tiba penontonnya rame. Iya. Nah, di Joyland, Iya itu kejadian nih kalian. iya, gue mundur. Hujannya hujan gila terus. Hujan banget. Jam kita main mundur, kita tuh bentrok sama Feather Days. Yang kayak pendengar kita dengerin Feather Days deh. Ya udahlah, Kita gak ada yang gitu. nonton deh. Ya udah deh. Sedangkan Katanya kita hujan kan. selama itu kita di area Artist Village. Jadi gak mau ngeliat di nggak depan mau tuh ngeliat ada di depan tuh ada siapa siapa gitu. Terus Kenapa pas sampai kalian main rame banget? nah itu dia. Nah, makanya. Jadi kita udah expect kayak Udah gak ada yang nonton deh, lah. sepi. Gak ada yang nonton deh gitu. Udah gitu kayak kita udah paling gak jadi nih karena hujan kan. Terus Hujan. akhirnya gak tahu deh di schedule ya. akhirnya. Di rearrange waktunya. Iya, di-arrange. Jadi Dipotong 10 menit. Udah sempet patah hati deh saat itu gue kayak udahlah kalau nggak manggung ya udah maybe next time gitu. Terus ya udah ternyata kita jadi manggung walaupun setnya dipotong. Begitu ngecek. Persis sih 5 lagu kita main kan. Gak tau pas baru kok ini rame banget di depan kayak ini mau nonton siapa sih gitu. Lebih rame dari penampilan sebelum kalian itu. Kan gue stay dari yang sebelumnya kan. Terus gue keliling-keliling gara-gara becek juga ya. Jadi kayak aduh kayak uring-uringan gue kayak kalau diem tuh gak enak gitu. Mau duduk gak enak. Jadi salah. Pas tempat kalian anjing rame nih. Kalau yang sebelumnya gue sampai depan gue bisa nih. Ini gue sampai belakang nih. Nggak, tapi mungkin itu sih Bong. Maksudnya ternyata pasar kita tuh ada di festival itu. Iya, Exactly. possibly. Dan Betul. kayaknya banyak pendengar lama juga. Betul. Dan ada juga yang pendengar album baru yang ini doang. Ada juga gitu. Jadi Tapi waktu itu kita saat itu belum udah ya? udah. Kita udah album. Baru sebulan. Gitu. Iya, jadi sebulan memang kita baru keluar agak album. waktu di Joyland itu jadi pembuktian aja sih. Jadi apakah kan pembuktian nih apakah si band kita Band ini ini masih ada ada yang nonton. denger atau enggak sih, ada yang nonton atau enggak sih? Ternyata masih ya gitu. Masih. Walaupun memang seperti dulu yang ya udah seperti abu-abu tidak ada orang itu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting si lagu ini didengar banyak orang aja sih gitu. Betul. Sama kemarin juga waktu Joyland kita itu setelah berapa tahun deh? Joyland terakhir pertama kali kita main adalah Joyland pertama. Oh iya, Iya, 2012. Kan masih. Joyland pertama. Emang itu terakhir kita main? 2009 ya? 2012. 2012. 2012 kita main di Joyland 1. Terus 10 tahun kemudian terus baru jalan main lagi. Itu Iya. jadi kayak lucu ya gitu dunia ini. Oh, itu 2012 menarik. kayak gitu lah. Gue penasaran sih, berarti kalian kan kayak apa ya, ketika menceritakan musik tuh kayak overflowing passion gitu. Apa yang bikin, kondisi apa sih yang bikin kalian bakal benar-benar full time di sini? Kalau benar-benar bisa hidup dari sini? Aduh, Gua pesimis lagi. Sounds as cliche as itu, tapi apakah uang yang akan membuat, misalnya contoh nih ya, tiba-tiba streaming
atau panggung dan apapun benar-benar yang kayak tadi lu bilang sudah bisa memenuhi kebutuhan dan bahkan more gitu. Apakah itu akan menjadi turning point kalian jadi full di sini? Kalau buat gue pribadi sih it's really possible karena maksudnya juga gue selain ngeband pun kan gue juga maksudnya selain nge-DJ juga gue udah mulai dikit-dikit mulai produserin teman-teman untuk musik gitu. Jadi ya gue mungkin walaupun mungkin sebenarnya band Alfalfanya nggak jalan cuman ya why not gue tetap produserin atau kalau misalnya gue ambisius gue mungkin gue solo project juga deh gitu kan. Sebenarnya ada rencana tapi belum ketemu ininya jalannya gitu. Kalau Dimas gimana Dimas? Ya gue sih kalau misalnya Alfalfa jalan sih dan jalan Ninggalin semuanya. karena dulu sebenarnya sebelum gue ketemu fotografi dan ini ya sebenarnya main gitar juga gitu. Cuman SMA kayak wah gue nggak punya band, ya udah deh gue foto aja deh gitu. Akhirnya tiba-tiba diajak Herald di 2000 berapa itu ya? 2018 baru akhirnya gue main musik lagi. Oh berarti yang kita ketemu di Google itu kalian nggak ngeband itu? Belum. Masih gue dia masih bos gue. Oh jadi dulu gawe. Dulu kan SFTC kan freelance. dia. Terus gue salah satu dari orang-orang pertama SFTC gue termasuk. Jadi dia bos gue saat itu kayak kalau ikut yuk kemana ke Google oke gitu. Gue masih pengangguran, gue belum masuk MBDC saat itu. Oh jadi waktu itu bukan ngeband, maksudnya bukan sambil kerja terus ngeband? Enggak belum. Jadi tapi memang guenya udah ngeband. Yudis Dimas udah di circle yang sama sama kita kan. Dari 2011 tuh gue udah motoin Alfalfa. Dari album dia pertama. dulu fotografer kami sebenarnya. Di album pertama. Awalnya Fotografer, videografer. Bahkan kalau fun fact-nya, fun gak sih? Ini Fun. Gue yakin fun. siapa? Si SFTC. project pertamanya adalah Alfalfa. Iya. Project kelinci percobaannya Alfalfa. Lucu kan, jadi kayak dunia ini lucu banget gitu. Jadi, dia yang rekam di kamar Ildo. Di kamar ya drummer kami Jadi dulu. Oh dulu OG-nya. SFTC pernah di kamar doang? Iya awalnya di From the Bedroom judulnya. From the Bedroom judulnya. Iya. Makanya mungkin namanya Corner ya? Iya bisa jadi sih. Bisa jadi. Ya Bisa gitu lah. jadi. Ya fun fact sih benar Kan. fun fact. Jadi pertemanan kita selama itu juga sama Dimas Alfalfa jadi kelinci percobaannya Dimas, membawa SFTC sebesar itu juga. Terus pas kita lagi butuh gitaris, kenapa juga nggak dia yang diajak? Iya orang bisa main gitar gitu. Dia udah orang tahu jago semua lagu kok, Alfalfa, gitu. ya kita Dia ajak udah, aja gitu. Dia udah kenal kita semua. Iya, Gitu. gue kan ngefans sama bandnya. Cik gitu. Makanya gue jadiin kelinci percobaan. Gitu. Iya. Balasannya adalah lu udah bikin kita kelinci percobaan, masa lu gak mau gabung sama band ini? Oh gitu. Iya gitu. Jadi Lumayan unik sih. saling terlibat di hidup masing-masing Iya. ya. Iya, Selain lumayan. gue ya. Terus Iya, zamannya MBDC berarti itu setelah kelar dari ikutan di SFTC ke MBDC. Sembari gitu? dia. Gue sembari BDC waktu itu. Sembari ya. Begitu yang ini. Begitu gue masuk yang itu. Oh gitu. Yang startup. Bukan yang sekarang. yang itu, yang startup. Baru tuh gue udah mulai. Aduh sorry kan gue busy. Oh menarik. Berarti sekarang emang isi personilnya semua nih aktif Kerja semua. Even Yayas Ya yang di tadi Oil and ya Gas. sempat pengangguran 2 tahun. Iya. Di oil and gas. Enggak 2 tahun, 5 tahun ada 5 kali tahun dia. ya deh. Dia kerja di resign oil and gas, cuman dia bidang kerjanya IT. IT. Jatuhnya kita sebenarnya secara band komposisinya itu Udah agency. kayak startup ya. Udah kayak agency. Iya, ini ada orang produksi, ada writer, Tapi ada ternyata nggak bagus loh, Bang. sales. Ternyata nggak bagus loh. Kenapa menurut gitu? gua. Karena jadinya kita perintilan kita pikirin, tapi Iya. kita terlalu mikirin perintilan Perintilan. gitu. Harusnya bukan part kita lagi dong yang mikirin gitu. Tapi karena kita merasa kami bisa gitu, jadi kami akhirnya ngerecetin dari situ, tapi nggak all out juga. Nggak all out akhirnya juga gitu. karena emang, Jadi mungkin aduh ini- sibuk nih nggak bisa. Mungkin itu adalah jawaban kenapa Alfalfa segini-segini doang. Iya Berarti benar. pusing mikirin social media planning, Iya, content iya. plan, ya shoulder Iya. content-nya kayak apa, hygiene hero-nya. Ya gitulah pokoknya. Ribet anjir. Ya Iya. gitu. Tapi Makanya jadi stanky. Tapi jadi setengah-setengah karena Stanky. aduh capek kerja nih Nggak, terus ngapain apa ya. kayak, kita mau ngepost Alfalfa tuh nggak gitu, dipikirin banget kayak ya udah sih ngepost aja kan. Iya. Gitu. Apalagi Ada maksudnya hal-hal gitu lah. kayak
Lu tau gak sih yang kayak konten-konten yang guess the guitarist gitu. Gak mau bikin Oh kalian gak ikutan itu? Enggak lah. Yang kayak gue gitaris, gue begini, yang dipotong gitu kalian gak bikin? Geli anjir. Enggak. Walaupun kadang-kadang penasaran deh. Pengen tahu nih. Tapi gue jujur aja gue sekarang lagi banyak banget belajar apa ya, relearn kali ya, mengenai cara memarketingkan lagu. Kayak kemarin gue ketemu sama David gitu ya. Ini kayaknya worth lah kita bahas di sini gitu. Dia cerita ada musisi namanya Hinata ya kalau nggak salah ya. Iya. Dia lagi promoin lagu dan cara promoin lagu dia tuh mungkin gak sih ada lagu ini dicampur sama ini terus di swipe mungkin loh ini lagu gue gitu. Iya bisa juga kayak gitu. Gue sering lihat tuh. Bisa juga cara marketing gini. Terus kayak ada lagi kayak hai gue kelahiran tahun segini, gue ini dan lu kalau lu mau tahu interest gue demen dengerin ini, terus pas swipe ini adalah hasil gue demen lagu dia gitu. Boleh juga nih bocah gue anjing. Tapi mereka tuh PD-nya gede banget sih gitu. Nah sedangkan kita tuh gak mau itu gitu, gimana ya? Itu poinnya adalah permulaan TikTok itu kan karena ada Bowo. Maksudnya sorry bukan berarti Bowo yang bikin TikTok ya, tapi please jangan dihujat. Permulaan TikTok dibahas itu kan karena Bowo Alpenlibe itu. Dan dia dengan segala hal yang tidak terlalu bisa dibahas banget dari apa yang dia post. Ini gue halus banget nih ngomongnya. Tapi ya intinya dia pede banget. Pede banget. Nah that's the point kayaknya menurut gue yang kita yang 30 plus ini kayaknya terlalu banyak mikir gitu loh. Bener. Kayaknya kalau gue mikir ya, bener, kita terlalu banyak mikir, kayaknya ini salah nih, ini kayaknya nggak bagus nih, ini kayaknya nggak estetik buat IG, ini kayaknya lebih pesimis di depan gitu. Iya, tapi kalau buat mereka ini yang kayak just do gitu. Iya, gas aja. Akhirnya gue belajar dan kayaknya itu hal yang bisa dicoba sih. So kalau mereka tuh mungkin mindsetnya just do and where's my money. Jadi just do and evaluate later gitu, just do evaluate later, kayak itu bisa sih kayak misalnya alfa kayak apakah kalian suka ini dan ini? Aduh, just do kayak gitu? No. Kalau nggak ini kayak kita mau rilis single terus kayak should I drop this sih? bener. kayak lu post di bagian dikitnya spill gak nih? Gitu. Iya kan? Spill gak? Gue abis bikin banger nih gitu. Pede banget. Gue abis bikin banger kayak gue gak berani sih bilang gue bikin lagu enak banget masih denger gitu, gue gak pede sih. Gak pede sih emang. Tapi sumpah lu we never know sih. Asli gue we never know kayak tiba-tiba ada traction gitu ya dan ternyata brings you guys to the very next level. Kayak ya mungkin itu hal yang ya gue jujur aja gue ngerasa gue sebagai Indo Musikgram gitu ya. Dulu kami memulai 2014 tuh kayak membantu orang-orang cover gitu, nge-repost gitu. Tapi now kayak peran Indo Musikgram di situ udah semakin kecil kan nggak ada betul gitu karena kita jadi hanya tempat validasi mereka ketika naik, wih gue masuk nih, thank you Indo Musikgram atau di post di X gitu kayak. Wah gue di repost nih, tapi apakah ngebantu karir mereka? Yang ngebantu karir mereka sekarang mereka sendiri. Karena kalau kontennya mereka naik secara algoritma, they literally save themselves gitu loh. Jadi gue ngeliat kayak, ya kayaknya udah berubah banget. Jadi kayaknya for now yang bisa ngebantu, misalnya kayak Alfa gitu ya. Seberapa banyak pun kalian nanti dibahas di media, kayaknya for now nih, gue tapi masih proses setengah yakin nih. Yang akan menentukan karir kalian sukses apa nggak di musik, kontennya kalian gitu loh. Bukan karena dibahas sama media siapa gitu. Itu kan sebenarnya kita udah sempat ngobrolin ini ya. Kayak emang udah lebih banyak berisik aja di sosial media. Gitu aja. Berisik aja. Dan should I drop this? Maksudnya kayak I really respect them, the confidence they have gitu kan. Maksudnya kayak aduh gue gak punya lagi gitu. Dan gue tenaga juga gue belum ada lagi gitu untuk melakukan hal itu gitu. Jadi sebenarnya gue terlepas kayak should I drop this gitu kayak emang aduh gue pengen punya confidence kayak dia gimana ya gitu. Masalah confidence and conviction itu sih yang emang 30 ke atas itu kayak dan kita udah tua. Iya, dan kita semua kayak gak se-extrovert itu ternyata. Iya benar sih. Extrovert iya, tapi bukan orang yang posing di depan media itu tuh kurang lagi. Karena udah biasa di belakang aja sih. Bener. Iya salah ya bener. Kita ya. Kita salah. Salah ya kayaknya. Kita orang belakang layar banget. Di depan layar kayak jadi orang-orang pemalu.
Tapi mungkin tapi di semua membernya semuanya memang orang belakang layar atau ada yang memang TV anchor presenter? Nggak ada. Ya Herald doang sih waktu itu pernah jadi host segala rupa. Tapi kan ya memang dia begitu karena dia frontman ya. Itu pun Emang juga harus, gitu. abis itu energi gue langsung abis banget gitu. Kayak bener gue mau ketemu orang dong, gak mau balas WhatsApp, mau main Jadi tuh, game aja. Kita kalau abis ngeband aja nih, biasanya nih abis manggung gitu kan. Lo kan akhirnya ketemu sama teman, relasi yang tiba-tiba ada kenalan siapa gitu. Kita kalau abis manggung, tau-tau kita beresin alat aja di belakang kayak udah boleh nggak sana dulu dong, kita pengen di sini dulu gitu. Terus sampai kayak waktu itu Yudi sama karena kita waktu itu gak punya kru coy. Jadi gak ada yang beresin, kita beresin sebenarnya sendiri. Sebenarnya waktu itu ada waktu yang terakhir yang di mana? Joyland. Bukan yang di Capella. Menteng, Penny Lane. Penny Lane. Penny Lane kan sebenarnya ada kru, ada yang ngebantuin lah hitungannya gitu. Nah tapi nggak tahu hari itu tuh kayaknya udah capek banget nih. Oh itu karena kita mainnya jam 10. Terus itu jam 10 tuh untuk kita tuh kayak udah malam ya gitu. Terus kayak pengen tidur gitu. Sedangkan ada orang label yang mau kenalan terus kita kayak udah pulang ya. Ya maaf ya ini doang. Padahal kan kalau lo oportunis ya, lo kejar dong ya kan. Nah kalau kita mah istirahat dulu deh, capek pulang ya, gitu. Maksudnya kayak ngobrol kalau nggak ada energinya juga kan nggak berbuah ya. Ya tapi ngomong-ngomong tadi orang label, selama ini kalian berjalan offer dari label untuk mau kerjasama itu ada? Mungkin sebenarnya enggak ya. Kita juga dari dulu nggak pernah ada label. Gak sama ada sekali ya. kita rilis tuh nggak ada. Apa records gitu nggak pernah ada. Kita benar-benar independen. Iya, paling kayak tawaran cuman Total. bantu distribusi ya gitu. Itu pun juga record store sih, Record bukan store. label. Waktu itu kita cuma hanya nitip. Kita Tapi aja- kalau offering label yang kayak, lu mau masuk label gue nggak pernah Nggak sih. pernah. Gitu. Jadi dari album pertama ya pakai uang kita sendiri, tabungan. Dia dari awal sampai album terakhir nih. Dari uang keluarga lo terus kita balikin. Gak gitu, gak gitu. Oh gitu ceritanya. Gak gitu. Terus kita balikin. Kalau udah BEP kan gitu. Iya tapi kan gak gitu dong. Ya maksudnya kan intinya kan adalah semua kan uang kita masing. Uang ngerti. kita semua. Pada akhirnya gitu. jadi uang kita yang produksi. Cuman kan dulu eksekutif produser ada yang nyokongin duluan. Kita ibaratnya ngutang lah. Ya tapi kan Untung gak berbunga. dalam Nggak, ini mungkin buat bulan juga udah selesai. Enggak, menurut gue ini adalah hal yang mungkin belum tentu bisa dirasain sama teman-teman musik zaman sekarang ya, karena semua kan everything produksi bisa di rumah. Bisa apa dulu kita mesti sewa studio, mesti sewa engineer gini kan sekarang kayak Dan prosesnya dulu bukan. seru Iya, banget. seru. Maksudnya ya sampai akhirnya kita decide mau nyetaknya kayak gimana, desainnya Iya, gimana, benar. kita ngelewatin itu semua prosesnya gitu. benar. Oh berarti sempat ngelewatin fase jualan album fisik banget ya? Banget. Banget. Bangetan. Sampai album kedua juga Sampai masih album fisik. kedua masih fisik. Ini album Barulah. ketiga kita baru digital aja. Dan baru ketika digital, maksudnya digital itu mulai waktu single-single itu baru Iya, kita. betul. Oh no, single sempat kita jual. Sempat kita jual kaset. Jadi emang kita kaset melewati tape. itu. Collectible ya? Iya, collectibles. Collectible. Jadi Oke. kita tuh raja gimmick ya. Jadi kalau Iya, setiap dulu. album gimmicknya apa ya? Gimmicknya gitu. apa Jadi, ya? Ya agak dipikirin lah dari dulu gitu. Dulu kita energinya masih banyak Banget gitu. Masih ngerjain sendiri. Ini bicara like 10 years ago ya? Iya, bicara More. 10 years more, iya benar. More. 2011. 2011 benar, kita kan album pertama 2011, album kedua di 2013. Gitu. Tapi Dimas baru join 2018? Betul. 2018. Oke. Soalnya tadi waktu pas 2013 lu juga ikut jawab gitu 13 kayak Karena gue bantuin juga. Karena ada momen dia Ada di momen situ. dia di Jadi situ. dia tuh dari album pertama nggak pernah nggak ada Dimas. Dia yang dulu Jadi- bikin dokumentasi foto kita. Bukan Apa? dari 2011. Dari rekaman 2009. Di 2009 Dimas dan Yudis So Asik Drum itu Itu selalu udah ada. Udah ada. Si Yudis itu selalu jadi hura-huranya kita, Jadi hura-hura badutnya. kita. Dimas selalu menjadi dokumentasinya kita gitu, kami gitu. ya bisa gitu ya. Iya, makanya sebenarnya ini kayak band, menurut gue band unik dan ternyata bisa ini bertahan yang, itu. Ini yang enggak ini yang bukan nggak mungkin ya, tapi ini kayaknya yang hampir nggak mungkin terjadi di Band major lain. label gitu loh. Fotografer Noah tiba-tiba jadi drummer Ya, kayak nggak terjadi gitu deh, kayak harus ngelewatin layer of approval gitu kan, tiba-tiba foto Bu, saya bisa main gitar. Kayak panjang gitu kan. Tapi kan mohon maaf, kita juga tahu dong dia bisa main gitar. Masa kita tiba-tiba lu main gitar aja deh? Ya nggak gitu dong, Bong. Oh enggak tiba-tiba lu main gitar deh gitu. Nggak gitu. Enggak. Kita tahu Enggak. dulu dia main gitar, jago apa Jago punya band sebenarnya. gitu kita tahu. Tapi rasa untuk mengundang itu ketahan lama gitu. Bukan, karena Nggak juga. Dimas emang udah lebih into fotografi waktu Iya, itu. Jadi gue
gue berhenti main gitar tuh 2000. Nggak berhenti sih, lebih ke karena nggak ada Jadi band. hobi aja. Nggak punya band. Karena nggak punya Band band. gue tuh cover semua, band cover dulu. Gue suka cover Incubus. Tapi ya udah jadi hobi Nonton doang. dong kemarin berarti. Enggak, gue gak nonton. Sama kayak lo The Course gak nonton, dia gak nonton Incubus. Skip atau apa? Lagi malas nonton aja sih. Dia lagi into Korea. Oh, Nggak gitu ya? Lo lagi ngikutin ini ya, Hybe versus Ador. Aduh itu panjang sih itu. Ya Udah, by the way, Alpha berarti plan dalam jangka dekatnya ini apa aja nih? Paling dekat sebenarnya yang seharusnya bisa terjadi adalah kita akhirnya rilis fisik untuk album ini. Terus ya dengan rilis fisiknya CD itu atau vinyl? CD sih sebenarnya kita. Kalau vinyl kan lumayan ini ya collectibles. Projection sih sebenarnya. Tapi lebih ke projectionnya adalah kita rilis fisik, kita bikin tour promo album itu yang fisik gitu sih sebenarnya. Mimpi kita sebenarnya nggak muluk-muluk ya, sama ya paling rencana terdekat adalah kita looking forward banget sama gamenya itu jadi. Wah, itu So juga we can do something together gitu ya dengan developernya gitu. Kita pengen juga gitu sih. Jadi kayak pengennya sih bisa menselebrasiin ini album sebagai album Alpha tapi juga sebagai soundtrack game Indonesia gitu sih. Boleh. Nanti kita support juga lah. Sabi. Atau nanti kabarin aja untuk kapannya. Ya yang sebisa kita lah. Maksudnya mungkin dari publikasi, dari mantep. Will do. Soalnya jarang juga ada game, kan ada beberapa game developer virtual novel ya. Atau yang cerita-cerita lah, simulation gitu. Cuma agak jarang yang mau ngebawa, atau mungkin gak ada ya yang ngebawa tentang musik kalau di Indo. Kayak yang sejauh Coffee Talk gitu kan yang lumayan berani nyebrang ya. Dan turns out ternyata sukses banget ya. I'm happy for them lah. Karena waktu pas gue pertama ngeliat itu teaser-teasernya gue kayak mikir juga, apa bakal mau ya orang yang mainin yang kayak begini gitu loh. Nge-mix kopi tapi sambil ngobrol tentang kehidupan. Ternyata sukses anjir. Sukses dan Keren anjir. apa ya maksud gue apalagi waktu itu kalau nggak salah lagi deket COVID ya. Orang tuh butuh yang kayak sesuatu yang comforting Bikin gitu. stress ya. Iya. COVID tuh kayak comforting game buat gue gitu. Pun maksudnya bukannya gue kenal Fahmi, cuman kayak as a concept sebelum kenal Fahmi pun kayak, COVID Talk is a really interesting. Jadi Karena kayak, lo juga main kan? karena gue belum main waktu itu sampai akhirnya keluar. Maksudnya kayak konsepnya apa ngobrol sama barista. Menarik deh kayaknya. Maksudnya kan kayak anggaplah lu stranger gitu kan, kadang-kadang ada something that you can only talk about it with stranger gitu. The fact that itu dijadiin game dan experience bagus gitu. itu. Iya makanya jadi kayak bagus. oh ini nih menyembuhkan juga ya. Maksudnya kayak kalau gue maksudnya kan kayak ini termasuk ngomongin lagu-lagu Alpha yang baru tuh banyak juga sebenarnya yang gue terinspirasi dari video game juga gitu. Dari lirik sampai lagunya pun gitu juga sebenarnya dari video game music. Terus jadinya gue sekarang kalau main video game just to feel something gitu, bukan having fun. Referensi video game musiknya siapa? Aduh banyak lagi. Gue siapa dulu yang bikin Kingdom Hearts tuh nama komposernya? Oh Nobuo. Bukan. Nobuo kan Final Fantasy. Ini yang perempuan. Oh iya. Tahu. Dia. Terus terus kita pokoknya gamenya sih kebanyakan JRPG ya kalau gue ya. Terus gara-gara main Persona juga. Oh iya, Persona. Persona kan jazz banget ya, cuman gue gak ngambil jazz ya, cuman gue kayak ngambil lebih ke vibe-nya gitu yang gue paling masuk. demen itu tuh apa? 5 ya kalau gak salah. Persona 5. Itu 5 ya? Iya 5. Iya. Nah itu ya gitu sih, jadi gue seneng banget ketika misalnya ada game Indonesia yang mau ngekedepanin musik Indonesia nih gitu. Mungkin Alpha bukan band pertama atau musisi yang pertama yang diajak kerja sama developer Indonesia gitu ya. Waktu itu ada Christabel Anora juga pernah jadi game apa gitu. Oh ini A Space for the Unbound kalau gak salah dia deh. Christabel kalau gak salah gitu. Nah itu juga game ini yang masuk ke nominasi Game of the Year gitu. Ceritanya masuk ke alam bawah sadar orang kan. Ya mungkin semacam itu ya, gue belum main sih sejujurnya gitu. Tapi kan settingannya di sekolah SMA Indonesia gitu. Gitu sih menarik. Ini justru menurut gue ya, ini bisa jadi momen of truth lah. Moment of truthnya itu adalah
gue ngeliat Indo nih kayak kita nih kayak bisa tiba-tiba lama banget, bukan tiba-tiba, kita tuh kayak lama banget adapt sesuatu, tiba-tiba sekali kena kayak cepet banget gitu loh. Kayak waktu pas kita adapt Kyuris lah, Chris ya bacanya. Ya, itulah pokoknya kita tahu ya. Pokoknya itulah, terus tiba-tiba kita jadi salah satu negara e-sport lah. Nah ini menurut gue ya, kayak kita ngomong hari ini nih kayak game industry mungkin masih very small lah. Tapi kayak nggak tahu lu tiba-tiba Berapa tahun ke depannya? berapa tahun yang which is deket deh, misalnya 2-3 tahun gitu kan nih. Tiba-tiba naik dan ini bakal jadi album kalian yang masuk ke dalam game, apalagi si Toge ya. Toge kan ini Iya, yang Toge ngerjain. bener. Bukan, ini Bukan dia ya? Bukan. Temennya ya? Dulu Fahmi anak Toge, tapi dia cabut, dia cabut bikin yang ya, dia Oh yang game ini bukan Toge? ini Pixelnesia. Gue gak tahu. Nah itu baru banget bikin dia sebenarnya si Fahmi tuh waktu itu. Nah katakanlah yang ini nanti naikin nih, ya pasti akan jadi ibaratnya ya pionir lah. Mungkin salah satu pionir untuk jadi, karena kan kalau hanya sekedar menjadi soundtrack, itu kan another thing lah ya. Tapi kalau sampai menjadi komponen dalam cerita, harusnya sih itu baru ya. Iya baru sih. Lumayan ngikutin soalnya. Jadi harusnya sih baru banget. Jadi harusnya nih kalau moment of truth ini bener, balik lagi ya kita nggak tahu ya kayak harga Bitcoin yang tidak pasti ya. Jadi kalau memang ini adalah sebuah momen sebelum terbang, ya ini momen ini nih, moment of truth. Moment of truth. Iya, Ya, ini we'll see. terlibat. Karena kok gue yakin banget, lu tawarin konsep ini ke major label gitu ya, mungkin akan di turn down. Kayak gimana ya ngomongnya ya, kayak Karena belum ada apa-apa udah proyeksinya bro. betul, belum apa-apa pasti udah ditanya dulu fee license-nya berapa bro. Iya. Itu pun juga sebenarnya waktu itu kita lumayan banyak diskusi lah nanti gimana nih. Kalau misalnya mereka mau rilis sebagai soundtrack game-nya, licensing-nya gimana dan bla 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 bla. Untungnya sih kita ada ini ya, ada orang publishing yang bantuin kita yang gitu. apa namanya, yang agak terserah lu gimana kebijakannya gitu. Diserahinnya ke kami gitu. Jadi kayak kita bikinnya yang win-win solution. Win-win solution. Jadi nyari enak di mereka sebagai publisher game dan segala rupa kalau mau mengutilize semua aset-aset yang ada di games itu gimana gitu, tapi tidak merugikan kami sebagai musisi dan mereka yang juga menciptakan itu juga, tapi mereka juga tidak rugi gitu. Jadi itu mantap banget. cari jalan tengah banget. Nah makanya mungkin agak lama waktu itu ya Ralt ya. Akhirnya lama setelah Fahmi meninggal tuh lumayan lama sampai oke go. Itu karena itu sih Bong. Jadi walaupun kita udah colongan rekaman drum waktu itu ya, tapi kita akhirnya juga lumayan lama masalah licensing itu. Jadi licensing dan semua dokumen ya ini berhubungan dengan hukum itu semua kita lama di situ karena kita back and forth untuk mesti sangat diperhatiin ya. Apalagi karena kalau game developernya amit-amit ya. Tapi kalau game developer umurnya gak panjang juga mesti diperjelas tuh. Nah untungnya di Pixelnesia juga teman-teman mereka punya spirit yang sama kami gitu. Saat Fahmi gak ada malah ya nggak bisa nih, harus diselesain gitu maksudnya. Ini tuh jadi legasinya dia yang memang harus diselesaikan. Kita spiritnya disamain, semuanya juga sama gitu. Jadi akhirnya ya terjadi ini gitu. Walaupun mungkin di pihak Pixelnesia agak lebih lama karena prosesnya juga jadi lebih ngaret aja sih. Tapi super ngerti sih maksudnya game dev is not an easy fit gitu kan. Jadi kayak take your time bahwa kita lagunya udah beres. Udah beres kok, jadi anytime lu butuh apa kita sketchnya udah jadi nih, semua udah mixing udah jadi. Kita bisa bantu sebisa kami lah. Cuma emang plan awalnya sebenarnya sebelum dirilis ke publik, rilisnya di game dulu ya? Enggak, memang album dulu. Awal album dulu, terus pengennya jadi kayak supaya album kita rasanya panjang gitu umurnya. Jadi kayak ini ada game-nya keluar nih. Jadi ada perpanjangan lagi. Jadi emang rencananya tahun lalu, enggak 2 tahun ini 1 tahun. Jadi harusnya tahun lalu itu di Q2 tuh udah semuanya keluar. Q2 rencananya masuk gitu. Q3 tuh semua udah keluar, harusnya rencananya gitu. Tapi kejadian-kejadian itu akhirnya semua geser mundur sampai sekarang gitu. Ya cuman ya itu kan ya nggak bisa dihindari lah ya. Jadi gitu sih. Wah mantap nih. Tapi untung juga sih Bang mundur, soalnya kita juga panik ya kalau dia tiba-tiba jadi kita belum selesai kan. Kan iya juga. Lagunya kan harus dari album dulu gitu hitungannya. Ya kalau udah jadi belum selesai, muncullah jiwa-jiwa agensinya. Langsung kebut jadi. Gitu. Muncullah ABS-nya. Bapak udah seneng? Oke, lanjut lagi. Yang lagu kedua Bapak udah seneng? ABS sih.
Kalian kan sudah profesional di sana gitu. Masing-masing sudah sangat profesional di service industry. Jadi ketika misalnya waktu itu terjadi kayak gini ya, Bisa. Yain aja dulu ya kan. kita mau rilis ke publik minggu depan nih bisa. Bisa tutup telepon. Gimana ya? Telepon ini. Sini kali. Sini bisa kali nih. Langsung lah semuanya lah sequencernya lah. Mixingnya juga langsung dipercepat lah. Wah ini thank you banget loh Alfa udah sharing ini hal yang menurut gue sebagai Indomusikgram kita gue lagi mau menjalankan komitmen baru juga untuk bisa punya touch point di teman-teman yang mungkin di luar major lebih indie dan mungkin ada cerita-cerita juga gitu ya dan gue juga nggak tahu ya mungkin gue sebagai host kadang gue tidak segenzi atau bercandaan jorok kayak gitu yang sekarang lagi hype di banyak podcast. Jadi kadang topiknya serius kayak begini gitu loh bahas karir gitu kan. Lu dari dulu serius Bong. Oh gitu. Jadi lu gak usah terlalu Gak usah berubah jadi orang lain. Gak usah jadi orang Bener. lain. Makanya gue juga kayak topik kayak gini nih, oh iya topik gue jadi bisa mengeluarkan diri gue untuk membahas secara karir gitu. Iya. Tapi kalau misalnya, tapi gue pengen sih, maksudnya gue pengen lebih tahu juga secara Indomusikgram karena memang ya tahun ini kami 10 tahun. Jadi kayak selamat. 10 tahun bertahan di sini, 10 tahun memiliki semua program ini dan emang ya apa ya? Gue mencapai konklusi di mana dalam pemberitaan media gitu ya atau kita lagi ngebahas atau ngulik sesuatu bukan seberapa terkenal musisinya yang bikin kita jaminan running tiap bulan, tapi seberapa diverse apa yang kita bahas sih. Itu sih jadi kayaknya. Iyalah kan Indomusik kan berarti harusnya mencakup semua semuanya. jenis musik di Indo. Makanya Gitu. salah juga gue dulu kasih namanya. Berat anjir. Beban anjir ya. Lebih kasihan lagi kalau tadi indie musik talk jadi Iya. indie doang gak bisa. Beban anjir gue kayak setiap kali ini Indomusik lu masih Indomusik. Ya mohon maaf Pak sebentar ya kita emang masih terlalu Jakarta nih pelan-pelan ya. Indomusikgram mana yang musik timur nih bang gitu. Wah itu gue gitu, dihitung juga gitu Iya. SFTC sama. Tapi emang akses lagi-lagi sih ya. Iya, akses. Kita sih selalu pengen ya kayak bisa ke timur juga waktu gue masih aktif di SFTC. Ya tapi memang beneran sekarang ini challenge bagi semua media menurut gue adalah tidak terlalu Jakarta sentris. Betul. Tapi itu gue dari sisi pekerjaan gue ya. Banyak brand yang udah mulai looking forward untuk ke sana sih, Bong. Jadi mereka sudah terlalu nge-brief Jakarta gue lagi tuh ya. udah kayak jangan Jakarta, gue mau ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Betul. Tapi dari sisi bisnis ya kan Eke bingung ya, maksudnya kayak Betul sekali. mahal ya gitu, maksudnya Logistik nightmare. iya, kecuali memang dari brandnya kayak nggak masalah dengan ABCDFG gitu. Tapi akhirnya jadi challenge untuk kita juga sih sebenarnya Bong untuk bisa memfasilitasi yang di daerah sana dan memberi peluang pekerjaan untuk orang-orang sana juga sih. Jadinya ya kita part time orang-orang freelance sana aja deh kayak mungkin kayak gitu. Betul. Tapi Iya. ya agak effort aja gitu. sih untuk nyari apa segala rupa Kalau sih. yang part time dari localize gitu ya, localize style, mungkin yang susah itu ngejaga ininya, quality control. Iya. Jadi emang effort di situnya gitu Iya. memang. Emang sih, ini topiknya jadi Ya profesional. sorry. Karena kebetulan kita ini ya, kita kayak emang lebih bagusnya ketika nggak ngeband deh. Kerjaan kita masing-masing lebih bagus kerjaan keluar daripada ini yang ngeband. lebih tajam gitu keluarnya. Thank you. Semoga Thank you, Bang. perjalanan berikutnya selalu menyenangkan. Dan Amin. paling dekat berarti apakah ada jadwal manggung atau? Belum. Untuk nih. jadwal manggung belum sih ya karena kita tidak band yang tidak terlalu ngoyo ya. Jadi paling kayak kita fokusnya kita mau rilis fisik dulu deh gitu. Oke. Tapi kalau ada yang ngundang boleh loh. Kalau ada yang ngundang boleh juga. boleh Undang banget please nih. gitu. Silakan hubungi. Saya sebagai saksi di Joyland full itu. Sampai mau lewat aja susah nih. Anjir gue bilang gue mau lihat aja gimana nih. Mesti agak-agak jinjit gitu kan di belakang kan. Tapi gue masih bisa melihat lah. Syukurlah. Terima Thank kasih you for Bang. coming and sharing to Indomusic Talk. Thank you Indomusic Sampai Talk. jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you Bong. Bye bye.